selama ini, berdasarkan buku-buku sejarah, Candi Borobudur adalah bangunan megah peninggalan Raja Sailendra. Namun setelah dilakukan penelitian dan kajian yang mendalam oleh seorang pakar matematika Islam, Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Basya, ternyata di candi itu ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Berdasarkan referensi Al-Quran, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan keistimewaan, yakni mampu menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk angin, binatang, dan jin atas izin Allah. Nabi Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Sedangkan Candi Borobudur, seperti yang tertulis dalam berbagai buku sejarah nasional, didirikan oleh dinasti Sailendra pada akhir abad ke-8 Masehi atau sekitar 1200 tahun yang lalu. Jadi, jika mengacu pada buku sejarah itu, rasanya tak mungkin jika Borobudur itu peninggalan Sulaiman. Rentang waktu keduanya terlalu jauh. Nabi Sulaiman hidup pada masa sebelum Masehi, sedangkan Sailendra setelah Masehi. Tapi yang menjadi ukuran Fahmi Basya bukanlah waktu, karena sulit menentukan waktu yang tepat untuk sebuah peninggalan yang umurnya sudah berabad-abad. Yang menjadi barometer Fahmi Basya adalah fakta relief yang ada di Borobudur, sebab jika relief diteliti, ternyata mengandung cerita dan cerita itulah yang disandingkan dengan fakta referensi Al-Quran. Di sekitar Candi Borobudur ada beberapa candi lainnya, yakni Candi Pawon dan Candi Mendut. Beberapa kilometer dari Candi Borobudur ada Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Plausan, dan lain sebagainya. Lalu ciri-ciri yang ada di Candi Borobudur dan daerah sekitarnya ternyata cocok menjadi bukti sebagai peninggalan Sulaiman, seperti diceritakan dalam Al-Quran. Di antaranya mengenai hutan Saba atau negeri Saba. Makna Saba, Nabi Sulaiman, buah maja yang pahit, dipindahkannya istana Ratu Saba ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Saba, patung kematian Sulaiman, dan lain sebagainya. Relief-relief yang ada di Borobudur merupakan simbol mirip dengan kisah Sulaiman dan Ratu Saba atau Balqis sebagaimana keterangan Al-Quran. Pertama, tentang tabut, yaitu sebuah kotak atau peti yang berisi warisan Nabi Daud alaihissalam kepada Sulaiman. Di dalamnya terdapat kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Musa serta memberikan ketenangan. Kisah itu ada pada relief di Borobudur. Tampak peti atau tabut itu dijaga oleh seseorang. Hal itu diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 248. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 248. Pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Sulaiman telah wafat. Quran surat Saba ayat 14. Saat mengetahui Sulaiman wafat, para jin pun menghentikan pekerjaannya. Di Borobudur ada sebuah patung yang belum tuntas diselesaikan pengerjaan oleh jin, karena sudah tahu bahwa Sulaiman meninggal dunia dari tongkat yang dimakan rayap. Lalu jin-jin diperintahkan membangun gedung yang tinggi dan membuat patung-patung. Quran surat Saba ayat 13. Seperti diketahui, banyak patung Buddha yang ada di Borobudur, sedangkan gedung atau bangunan yang tinggi itu adalah Candi Prambanan. Sulaiman berbicara dengan burung-burung dan hewan-hewan. Quran surat An-Naml ayat 20-22. Di dalam relief Candi Borobudur juga ada sejumlah frame relief yang bermotifkan bunga dan burung. Terdapat pula sejumlah relief hewan lain seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan lainnya. Kisah Ratu Saba dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia. Quran surat An-Naml ayat 22.
Saba artinya berkumpul atau tempat berkumpul. Ungkapan burung hudhud tentang Saba karena burung tidak mengetahui nama daerah itu. Tempat berkumpulnya manusia itu adalah Candi Ratu Boko yang terletak sekitar 36 km dari Borobudur. Jarak ini juga memungkinkan burung menempuh perjalanan dalam sekali terbang. Saba ada di Indonesia, yakni Wonosobo. Dalam Al-Quran, wilayah Saba ditumbuhi pohon yang sangat banyak. Quran Surat Saba ayat ke-15. Dalam Kamus Bahasa Jawi Kuno yang disusun oleh Dr. Maharsi, kata wana bermakna hutan. Wana Saba atau Wonosobo adalah hutan Saba. Buah maja yang pahit. Ketika banjir besar Sail Al-Arim menimpa wilayah Saba, pepohonan yang ada di sekitarnya menjadi pahit sebagai adab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsal dan sedikit dari pohon sidr. Quran Surat Saba ayat 16. Nabi Sulaiman menunjukkan sebagai nama orang Jawa. Awalan kata Su merupakan nama-nama Jawa, dan Sulaiman adalah satu-satunya nabi dan rasul yang 25 orang yang namanya berawalan Su. Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Saba melalui burung hudhud. Pergilah kamu dengan membawa suratku ini. Quran Surat An-Naml ayat 28. Surat itu ditulis di atas pelat emas sebagai bentuk kekayaan Nabi Sulaiman. Surat itu ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko. Bangunan yang tinggal sedikit, Sidrin Kolil. Lihat Surat Saba ayat 16. Bangunan yang tinggal sedikit itu adalah wilayah Candi Ratu Boko, dan di sana terdapat sejumlah stupa yang tinggal sedikit. Ini membuktikan bahwa istana Ratu Boko adalah istana Ratu Saba yang dipindahkan atas perintah Sulaiman. Selain bukti-bukti tersebut, masih banyak lagi bukti lainnya yang menunjukkan bahwa kisah Ratu Saba dan Sulaiman terjadi di Indonesia, seperti terjadinya angin muson yang bertiup dari Asia dan Australia. Quran Surat Saba ayat 12. Juga soal kisah istana yang hilang atau dipindahkan. Kemudian mengenai dialog Ratu Balkis dengan para pembesarnya ketika menerima surat Sulaiman. Quran Surat An-Naml ayat 32. Nama Kabupaten Sleman, Kecamatan Salaman, Desa Salam, dan lainnya. Dengan bukti-bukti tersebut, beberapa pihak meyakini bahwa Borobudur merupakan peninggalan Sulaiman. Borobudur adalah peninggalan Ratu Saba seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Bukti-bukti bahwa Borobudur adalah peninggalan Ratu Saba ada pada 40 bukti eksak yang dijelaskan. Salah satu bukti paling kuat dan belum bisa dibantah adalah ditemukannya surat dari Nabi Sulaiman bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim di atas sebuah plat emas di dalam kolam pemandian Ratu Saba atau Ratu Boko di daerah Sleman, Yogyakarta.